Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Pada hari ini, sebelum kita memasuki materi, ada sebuah motivasi untuk kalian supaya lebih giat lagi belajar di rumah terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Penyesalan karena disiplin lebih baik daripada penderitaan nanti karena ketidakdisiplinan kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia yang kadangkala banyak sekali kita lakukan terjadi di dalam masyarakat. Kompetensi dasar kali ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang mengevaluasi praktik perlindungan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian sebagai peserta didik dapat mengevaluasi perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ketika kita ingin hidup damai, kita sendiri juga harus bisa menciptakan suatu perdamaian. Ketika kita ingin hidup adil, kita pun harus bisa menciptakan suatu keadilan. Jadi, antara keadilan dan kedamaian harus seimbang dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya tidak banyaknya terjadi pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi melihat kondisi negara kita saat ini, ya, berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti kita sebagai warga negara Indonesia harus taat dan patuh dalam segala aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh bangsa ini. Supaya apa? Supaya tujuan pokok dalam menciptakan hukum yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik, yaitu dalam menciptakan kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Selanjutnya, dapat kalian lihat dari materi pertama ini yang akan kita bahas mengenai berbagai kasus pelanggaran hukum. Kesadaran hukum yang rendah cenderung mengakibatkan pelanggaran hukum. Sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka makin tinggi pula ketaatan hukumnya. Nah, di sini dapat kalian lihat ada berupa gambar. Nah, di situ terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat di lingkungan sekitar kita yang masih belum bisa mematuhi aturan lalu lintas. Padahal kita tahu terbentuknya undang-undang lalu lintas di negara kita adalah untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan masyarakat dalam berkendara supaya bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini juga dapat kalian lihat ada 3 gambar. Gambar pertama. Nah, di sini ya, mungkin ada yang merasa anak-anak di situ pernah nggak kalian merasa terlambat datang ke sekolah? Sekolah jam 7, masuknya setengah 8. Masuk jam setengah 8, masuknya setengah 9. Nah, ini merupakan salah satu contoh pelanggaran yang kita lakukan dalam lingkungan sekolah, yaitu datang terlambat ke sekolah. Ya, gambar kedua. Nah, di sini dapat kalian lihat ada salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kita melanggar lalu lintas karena tidak memakai masker. Karena sekarang musim pandemi seperti ini, kemanapun kita pergi keluar rumah, tetap jaga kesehatan, yaitu dengan memakai masker. Selain harus kita mematuhi aturan lalu lintas yang lainnya. Terus gambar yang ketiga, di situ ada tulisan perhatian, dilarang membuang sampah di tempat ini. Nah, ini membuktikan bahwa kita sebagai masyarakat jangan sampai lalai dalam membuang sampah, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita di masa mendatang untuk tetap menjaga bumi ini agar tetap baik keadaannya, ya. Jadi dari ketiga gambar ini dijadikan sebagai contoh bahwa masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada beberapa contoh pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
menyatakan permusuhan. Nah, di sini harus kita cermati ya, bahwa kita itu hidup jangan mencari musuh. Tanpa mencari musuh, musuh pun itu akan datang sendiri. Jadi, alangkah baiknya kita menghindari permusuhan supaya dapat menciptakan suatu perdamaian. Kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat di muka umum. Nah, contoh tadi itu sudah tercantum dalam pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terus yang kedua, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Nah, ini termasuk kategori dalam pembunuhan. Pembunuhan itu bermacam-macam. Pembunuhan berencana, pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja dengan tujuan akan menghilangkan nyawa orang lain. Dan ini juga bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, bahwa setiap manusia itu mempunyai hak hidup ya, sebagai hak pribadi yang dikasih atau yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana semenjak kita dilahirkan. Nah, ini tercantum dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, melakukan pesta atau keramaian tanpa izin dari pihak polisian. Nah, ini juga tercantum dalam pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ketika kita di dalam masyarakat ingin membuat suatu acara atau apapun itu yang mengundang banyak orang, ini diharapkan terlebih dahulu meminta izin dari pihak yang berwenang di dalam masyarakat kita. Supaya apa? Supaya acara yang kita inginkan dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat. Terus yang keempat, melanggar kesusilaan. Nah, ini banyak sekali terjadi di dalam masyarakat ya. Adanya pelecehan seksual, pembulian terhadap anak-anak, ataupun kejadian-kejadian kesusilaan lainnya yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini harus kita hindari karena ini berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan norma kesusilaan. Nah, ini juga tercantum dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kelima, tindakan makar, yaitu tindakan menggulingkan pemerintah. Ini tercantum pada pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan keluarga. Nah, kita sebagai anggota keluarga barang tentu sudah banyak melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang tanpa kita sadari. Ya, yang pertama, salah satu contoh pelanggaran yang bertentangan dalam lingkungan keluarga, yaitu melawan perintah orang tua. Ayo, siapa yang suka nggak mau disuruh-suruh kalau di rumah? Mama minta dibeliin roti misalnya, nanti ajalah, tanggung nih lagi main game. Ayo, siapa yang suka begitu? Nah, ini salah satu contoh bahwa kita sebagai anak itu sering melanggar perintah orang tua. Padahal apa? Kita sebagai anak atau sebagai anggota keluarga itu harus saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga. Entah itu ayah atau ibu yang menyuruh kita, ya harus kita laksanakan. Segala itu positif untuk aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, tidak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Nah, kita yang mengaku sebagai seorang muslim, alangkah baiknya di dalam lingkungan keluarga itu saling mengingatkan untuk beribadah apapun itu, ya. Karena di sini kita harus bertanggung jawab dengan agama yang sudah kita anut. Tanggung jawab kita sebagai orang muslim ya harus melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang kita anut. Yang ketiga, tidak mau membantu orang tua. Kita sebagai anak di rumah itu harus selalu bisa membagi waktu, bisa membantu pekerjaan orang tua. Yang namanya orang tua itu sangat senang sekali apabila anak-anaknya di rumah tidak harus diperintah, tapi anaknya dengan secara sadar, dengan secara ikhlas, dengan secara rela itu membantu orang tua tanpa diperintah. Orang tua kalian pasti akan bangga sekali ketika mempunyai anak yang mau membantu pekerjaan orang tua, karena itu dijadikan sebagai suatu komunikasi di dalam keluarga antara anak dengan orang tua. Yang keempat, tidak melaksanakan hasil musyawarah keluarga. Nah, biasanya di dalam keluarga itu adanya suatu kesepakatan untuk menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis.
Contohnya begini, misalnya ada perjanjian nih antara kamu sama orang tua kamu. Dek, nanti kalau main jangan pulang malam-malam ya, jam 9. Nah, itu kan salah satu contoh aturan. Tapi ternyata kamu ketika main itu lupa waktu. Akhirnya apa? Kamu melanggar kesepakatan antara kamu dengan orang tua kamu, ya. Itu salah satu contoh pelanggaran dalam keluarga. Itu nggak boleh sebenarnya. Yang kelima, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Jangan suka usil loh ya, kalau kakak dan adik kamu itu lagi belajar di rumah. Harusnya kita sebagai anggota keluarga harus saling membantu ketika kakak atau adik kita sedang belajar. Jangan malah usil, digangguin. Jadinya apa? Jadinya nanti kamu sendiri yang dikerjain oleh adik atau kakak kamu. Selanjutnya, contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan sekolah. Nah ini, ayo kamu sebagai anak sekolah di sekolah kamu, pernah nggak sih kamu melanggar aturan-aturan sekolah? Ayo, pikir lagi deh, pernah nggak kamu melakukan suatu pelanggaran? Nah di sini, Ibu akan memberikan contoh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak memakai seragam sekolah yang ditentukan sekolah. Ayo, pernah nggak? Kalau hari Rabu harusnya batik pakai baju putih. Hari Jumat harusnya pakai pramuka, kamu pakai baju putih. Ya. Nah, itu namanya sudah melanggar aturan-aturan yang ditentukan oleh sekolah. Memakai sepatu harusnya hitam, pakainya sepatu yang warna-warni. Itu nggak boleh di sekolah karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, datang terlambat ke sekolah. Nah, ini banyak sekali yang harus kita evaluasi dari teman-teman kalian, ya, bahwa masih banyak anak-anak atau peserta didik ketika datang ke sekolah itu belum tepat pada waktunya. Harusnya masuk jam 7, datangnya setengah 8. Harus masuk setengah 8, masuknya setengah 9. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita, harus lebih disiplin lagi, menghargai waktu, ya, supaya apa? Supaya kita menjadi orang sukses nanti ke depannya dengan belajar disiplin, menghargai waktu. Yang ketiga, tidak mau mengikuti pelajaran. Ayo, yang suka ngantuk di kelas siapa nih? Ya, karena tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian sebagai siswa di sekolah itu harus bisa mengikuti pelajaran apapun yang ada di sekolah tanpa memilah dan memilih pelajaran yang ada di kelas. Karena apa? Karena itu poin penting yang nantinya dapat memberikan sebuah pelajaran nanti di kehidupan masa mendatang. Yang keempat, menghina teman di sekolah. Ayo, siapa yang suka menghina teman kamu di kelas? Ya, apalagi kalau sampai membeda-bedakan agama atau suku yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah. Yang kelima, mencoret-coret dinding sekolah. Ayo, siapa yang suka coret-coret di tembok? Nah, ini tidak diperbolehkan karena selain itu mengganggu kebersihan, sekolah menjadi kotor, bahkan itu mengganggu kenyamanan di sekolah. Selanjutnya, contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan masyarakat. Banyak sekali sebenarnya, ya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat yang sering kita lakukan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, berbuat onar di masyarakat. Banyak kadang kelompok sosial di mana mereka berinteraksinya di dalam masyarakat itu dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang kedua, memaksakan kehendak orang lain. Kita sebagai warga negara yang baik itu jangan sampai melakukan pemaksaan kehendak kepada orang lain. Karena apa? Karena setiap orang mempunyai kepribadian masing-masing, mempunyai pendapatnya masing-masing. Nah, kita sebagai masyarakat harus bisa saling menghargai dan menghormati keberadaan orang lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, melakukan perjudian. Nah, ini yang harus kita hindari sebagai masyarakat, karena perjudian ini dari segi hukum itu tidak boleh, dari segi agama pun juga tidak diperbolehkan. Yang keempat, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ya,
narkoba no, prestasi yes. Nah, ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kehidupan kamu di masa mendatang hanya kamu rusak dengan penggunaan narkoba. Masa depan kalian masih panjang, manfaatkan masa mudamu dengan baik, terus berkarya, buatlah suatu prestasi demi kebanggaan kita, demi kebanggaan orang tua, ya. Terus yang kelima, tidak melaksanakan ronda malam. Nah, di sini banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadwal ronda ada, poskamlingnya sudah dibuatkan. Nah, di sini kita sebagai warga masyarakat harus bisa lebih disiplin lagi dalam menggerakkan poskamling demi memberikan suatu keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan masyarakat. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak poskamling itu yang kosong ketika malam, tidak melakukan ronda. Yang keenam, membuang sampah sembarangan. Nah, ini perlu kita perhatikan demi kenyamanan di lingkungan kita, demi kebersihan di lingkungan kita. Kita sendiri harus bisa mengajak orang lain dalam menjaga lingkungan kita sendiri. Dari contoh hal-hal kecil saja, kita di rumah membuat tempat pembuangan sampah. Ketika kita berbuat baik seperti itu, orang lain akan mencontoh untuk menjaga lingkungan sekitar dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan bangsa dan bernegara. Nah, ini cakupannya jauh lebih luas ya, karena berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, tidak mau membayar pajak. Nah, ini menjadi masalah yang fenomenal di lingkungan sekitar kita karena masih banyak warga negara Indonesia yang belum sadar membayar pajak, baik itu pajak berkendara, pajak bumi dan bangunan, ataupun pajak penghasilan dan masih banyak pajak yang lainnya. Karena apa? Karena masih rendahnya kesadaran masyarakat kita untuk membayar pajak. Padahal pajak itu digunakan oleh negara demi kemajuan pembangunan nasional. Yang kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, kita sebagai masyarakat ya masih banyak sekali yang belum bisa mematuhi aturan lalu lintas. Padahal yang namanya mematuhi aturan lalu lintas itu demi kenyamanan kita dalam berkendara, dapat melindungi diri sendiri dan dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, berlalu lintaslah dengan baik dan lengkapi surat-surat berkendara kita supaya apa? Kita aman, nyaman dalam berkendara kemanapun kita akan bepergian. Yang ketiga, tidak memiliki KTP ataupun SIM. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa melengkapi data kependudukan kita, yaitu dengan memiliki KTP. Karena sekarang yang namanya KTP itu sangat penting untuk pendataan atau apapun itu demi keperluan kehidupan bermasyarakat. SIM ini juga penting untuk kalian berkendara. Kemanapun kalian berkendara, ketika sudah mempunyai SIM, itu kalian dianggap sudah mampu dalam melakukan perjalanan di jalan raya. Ya. Terus yang keempat, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Contohnya apa nih? Dapat kalian lihat di gambar. Itu kan kode atau tanda yang diberikan oleh Dinas Perhubungan adanya sebuah halte busway. Tapi apa yang kita lihat di sana? Nah, di situ yang dapat kita lihat sudah tidak tertera lagi tulisan. Itu tulisan apa sih sebenarnya? Karena dirusak oleh warga masyarakat dengan cara mencoret-coret tulisan rambu-rambu tersebut dengan tulisan-tulisan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya tidak boleh karena dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Dan masih banyak lainnya fasilitas-fasilitas masyarakat yang dirusak oleh masyarakat itu sendiri. Padahal negara membuat fasilitas masyarakat itu untuk digunakan oleh lingkungan sekitar kita. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, jangan sampai golput ketika ada pemilu. Kita manfaatkan hak pilih kita dalam kegiatan pemilu, ya. Karena siapa tahu dengan kita memilih, dengan kita menyalurkan hak pilih kita dapat membawa ke arah yang lebih baik negara kita ke depannya seperti apa.
Selanjutnya, sifat sanksi dari setiap hukum itu berbeda-beda. Dua sifat dari sanksi ada tegas dan nyata. Apa sih artinya tegas? Tegas itu adalah adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Jadi memang yang namanya hukum di negara kita sanksinya tegas. Siapapun yang melanggar akan diberi sanksi. Jadi makanya kita harus disiplin diri untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, nyata. Artinya adanya aturan yang secara material telah diterapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Jadi sanksi-sanksi yang dibuat oleh negara itu disesuaikan dengan kadar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat. Selanjutnya, sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga pengadilan. Jadi di negara kita yang berhak memberikan sanksi terhadap berbagai pelanggaran hukum yang kita lakukan itu diberikan oleh lembaga pengadilan. Sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya timbulnya cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan sampai diusir dari lingkungannya sendiri karena kita sudah melakukan sebuah pelanggaran di masyarakat. Ini biasanya karena kita melakukan pelanggaran norma kesopanan atau norma kesusilaan. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang lain berbuat melanggar aturan, ada salah satu jenis sanksi yang lainnya yang dapat dikenakan kepada si pelanggar, yaitu sanksi psikologis, ya, sanksi yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ada dua jenis hukuman yang dapat kita ketahui, ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan sebagai masyarakat, yaitu terdapat hukuman pokok dan hukuman tambahan. Apa saja sih yang terdapat dalam hukuman pokok? Yang pertama adalah hukuman mati. Nah, ini harusnya masyarakat itu jera loh ya, karena kita mempunyai hukuman mati bagi siapa saja mereka yang melakukan suatu pelanggaran. Yang kedua, hukuman penjara. Yang ketiga, hukuman kurungan. Yang keempat, hukuman denda. Itu yang termasuk ke dalam hukuman pokok. Terus, apa saja yang termasuk ke dalam hukuman tambahan? Yang pertama, ada pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Kita sebagai masyarakat harus banyak berpartisipasi dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Itu harus apa saja sih yang kita lakukan? Karena masyarakat memiliki kesadaran hukum tinggi atau rendahnya itu dapat dilihat dari yang pertama, pengetahuan hukumnya. Kenapa? Karena masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang luas cenderung akan mematuhi hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah atau ketentuan hukum merupakan petunjuk kesadaran hukum itu sendiri. Yang ketiga, sikap terhadap hukum atau norma-norma. Masyarakat memiliki kecenderungan menilai hukum yang berlaku dengan sikap positif ataupun negatif. Yang keempat, perilaku taat terhadap hukum. Jadi kita sebagai masyarakat harus selalu berpartisipasi dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum yang ada di wilayah kita, tentunya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Nah, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita Ibu menjelaskan materi ini, kamu masuk gak dalam kriteria ini? Kalau kamu masuk dalam kriteria ini, berarti kamu sudah mencerminkan warga negara yang taat terhadap hukum. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Ketika kita mempunyai pola perilaku baik dalam masyarakat, taat terhadap hukum, pasti banyak orang yang akan senang dengan kepribadian kita. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita berpola perilaku, jangan sampai kita merugikan diri sendiri, bahkan sampai merugikan orang lain. Jadi makanya ketika bertindak
atau berperilaku itu dipikir terlebih dahulu. Yang ketiga, menciptakan keselarasan. Yang keempat, mencerminkan sikap sadar hukum. Yang kelima, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yang keenam, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini yang kadang susah untuk kita lakukan sebagai masyarakat, untuk menjaga supaya tidak dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, apalagi sampai menyinggung perasaan orang lain, ya. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan terhadap hukum itu sendiri. Sikap patuh kita terhadap hukum itu seperti apa sih? Nah, Ibu di sini akan mencontohkan dalam lingkungan keluarga, karena kita kehidupan sehari-harinya itu lebih dekat dengan lingkungan keluarga. Yang pertama, yang harus kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mematuhi aturan orang tua. Orang tua membuat suatu aturan dalam rangka mendidik kita sebagai anak untuk jauh lebih baik lagi, mempunyai kepribadian yang baik, dapat membanggakan orang tua tentunya. Ibadah tepat waktu. Nah, ini harus kita terapkan sejak dari sekarang, sedari dini, supaya kita sebagai anak di rumah, ya, bahkan dimanapun kita berada, supaya bisa beribadah sesuai tepat waktu. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga. Nah, untuk menjadi keluarga yang harmonis, kita harus terbiasa dalam saling menghargai, saling menghormati antara anggota keluarga kita. Melaksanakan aturan keluarga ini yang juga penting dapat kita lakukan di lingkungan keluarga, karena dengan kita melaksanakan aturan-aturan yang ada, kehidupan keluarga kita akan jauh lebih harmonis. Itu yang dapat kita lakukan di lingkungan keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Nah, ini juga harus kita lakukan, bahwa yang namanya lingkungan sekolah itu merupakan keluarga kedua ketika kita di sekolah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghormati semua warga sekolah. Siapa sih warga sekolah? Ada kepala sekolah, ada guru, ada TU, ada penjaga sekolah. Siswa-siswi yang ada di sekolah itu semuanya harus kita hormati, ya. Jangan membeda-bedakan latar belakang, keluarganya, suku atau yang lainnya. Yang kedua, memakai seragam yang telah ditentukan. Nah, ini harus kita terapkan dalam kehidupan bersekolah, supaya apa? Supaya kita sebagai sivitas akademika mencerminkan orang-orang yang disiplin terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang ketiga, tidak mencontek saat ulangan. Hayo, yang suka nyontek siapa? Nah, di sini tidak diperbolehkan, ya. Harus percaya diri sendiri ketika kita mengerjakan ulangan. Pertemuan hari ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.